Di balik bukit kecil di Kediri berdiri sebuah makam seluas 2000 meter persegi. Ada patung kura-kura, pagar besi, dan penjaga yang tak pernah tidur. Tapi ini bukan kuil, bukan pula tempat wisata. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir seorang raja, tapi bukan raja istana, melainkan penguasa industri rokok. Namanya Rahmat Halim, anak dari pendiri gudang garam, dan pernah jadi orang terkaya nomor 4 di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Semoga Bolo Telusuri Nusantara diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Di Kediri ada makam seluas 2000 meter persegi. Ada patung kura-kura, gapura megah ala Tionghoa, dan dijaga 24 jam nonstop. Ini bukan tempat wisata, ini merupakan makam seorang pengusaha rokok yang pernah jadi orang terkaya keempat di Asia Tenggara. Lantas siapakah beliau? Ya, namanya Rahmat Halim atau dikenal juga sebagai Tejoa Tohing. Dia adalah anak pertama dari pendiri gudang garam, Surya Wonowijojo. Sejak tahun 70-an dia sudah aktif di bisnis keluarga, tapi baru benar-benar jadi pemimpin saat ayahnya meninggal tahun 1985. Di tangannya gudang garam tumbuh jadi raksasa industri rokok Indonesia. Bahkan di tahun 2005, Rahmat Halim dinobatkan Forbes sebagai orang terkaya keempat se-Asia Tenggara. Ia nggak banyak muncul di media, tapi pengaruhnya gede banget. Makamnya terletak di Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri. Berdiri megah di komplek pemakaman Tionghoa. Lahan seluas 2000 meter persegi itu dikelilingi pagar besi tinggi. Ada gapura Tionghoa raksasa dan patung kura-kura, simbol keabadian dan ketenangan dalam budaya Tionghoa. Tapi ini bukan sekedar pamer. Dalam kepercayaan mereka, menghormati makam leluhur adalah bentuk bakti. Semakin besar penghormatan, semakin besar harapan agar generasi penerus tetap dijaga oleh restu dan warisan spiritual. Rahmat Halim sudah tiada, tapi warisannya hidup di perusahaannya, di sejarahnya, bahkan di makam megah ini. Kisah orang besar bukan cuma soal kekayaan, tapi tentang bagaimana mereka dikenang. Ya Bolo, ini kita berada di area makam Cina, di mana di area makam Cina ini ada salah satu makam bos gudang garam yang sangat kaya ya. Bisa dibilang beliau merupakan miliarder dari Indonesia yang memang selalu ramai dikunjungi Bolo, karena banyak warga itu juga banyak yang pengen tahu terkait adanya makam dari bos gudang garam. Makamnya dijaga ketat Bolo. Nah, dimana kita tahu tadi ada security-nya. Jadi makam bak istana ya Bolo. Kita berkeliling lagi, nanti kita lewat sana lagi ya. Nah, siapa sih sebenarnya sosok di balik nama besar itu, Bolo, gudang garam itu? Ya, beliau itu memang sosok miliarder yang dinamakan Rahman Halim atau bahasa Cinanya Tejoa Tohing. Sosok penting di balik kejayaan PT Gudang Garam Tbk, yang lahir sebagai putra pertama dari Surya Wonowijoyo.
Jadi dari nama ayahnya ya, itu dari Rokok Surya, itu pendiri perusahaan rokok legendaris dari Indonesia. Rahman melanjutkan estafet bisnis keluarga dan membesarkan Gudang Garam menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Asia ya bolo. Jadi tak hanya sukses sebagai pembisnis, pada tahun 2005 Rahmat Halim bahkan dinobatkan oleh Forbes sebagai orang terkaya nomor 4 se-Asia Tenggara ya ini. Tapi siapa sangka bolo, di balik kesuksesan tempat peristirahatan terakhir kini menjadi magnet peziarah ya. Area makam Cina ini sangat luas dan mewah. Peziarah dari berbagai daerah banyak yang kesini, namun pengamanan ketat untuk wawancara singkat dengan salah satu peziarah atau penjaga makam itu juga cukup sulit ya bolo, karena ini VVIP ya, bisa dikatakan seperti itu, tidak seperti makam pada umumnya. Dan ini berada di kaki Gunung Klotok ya. Nah, itu gunungnya, terus di sana itu tempat pembuangan sampah ternyata belakangnya itu. Nah, kita coba akan balik lagi ya bolo, melingkari area pemakaman di sini. Tadi kita sudah bisa ambil shotnya, tapi langsung keluar security-nya, sangat fast respon dan memang sangat ketat sekali bolo. Orang terkaya ya, di makamnya aja megah semegah itu, bak istana bolo. Kita coba aja langsung kembali lagi ya bolo ke area sana. Jadi ini bolo, kita coba masuk dari pintu awal masuk di lokasi makam Cina ini ya, dimana di sini ada peta denah dari makam Cina di TPU Gunung Klotok. Jadi ini di bawah kaki Gunung Klotok begitu bolo. Memang terlihat sangat megah sekali ya. Itu ada yang itu orang-orang kaya memberi sesuatu ke yang membersihkan ya. Alhamdulillah, bagi-bagi rezeki, amin. 100.000 bolo satu orang, itu tadi lihat ya. Alhamdulillah, rezeki, bagi-bagi rezeki. Kita lewat bagian belakang aja ya bolo, karena tadi security-nya tidak mengizinkan untuk mengambil visual dari depan gitu. Dan kita lihat Gunung Klotok sangat besar di belakang sini, terlihat ya bolo. Nah, sebetulnya dari situ tadi bisa ya, sangat luar biasa pemandangannya. Ini kita langsung lurus belok kiri. Ini posisi kita itu paling ujung, sampah ya itu menggunung. Jadi paling nyolok sendiri ya PT Pos Gudang Garam itu makamnya. Coba sini, kita lewat dari dalam-dalam. Sebetulnya bolo, saya kasih lihat dari sini ya, terpantau dari sini. Itu bolo, ini kita berada di belakangnya. Udah sini aja mas. Jadi kita berada di sebelahnya. Belakang, mohon maaf, dari belakang makam bos PT Gudang Garam, seorang miliarder ya dari Indonesia. Jadi keamanannya sangat ketat sekali bolo. Tapi memang di area sini juga makamnya itu megah-megah bolo, seperti yang dapat kita lihat saat ini. Nah, tempat area makam PT Bos Gudang Garam itu dikelilingi pagar ini ya bolo. Nah di situ, di area ini ya sudah terlihat gapuranya, terlihat megah sekali. Nah di situ banyak security,
nggak boleh bolo. Jadi di ujung yang sebelah situ ya bolo. Wih, luar biasa sekali, semegah itu bak istana ya. Jadi ini merupakan tokoh penting. Mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pun mencatat pernah datang berkunjung ya bolo. Ini bukan sekedar penghormatan yang biasa begitu. Bagi banyak orang, Rahmat Halim adalah simbol perjuangan, kerja keras, dan kejayaan bisnis Indonesia. Meski telah tiada, warisannya tetap hidup. Gudang Garam terus beroperasi menjadi sumber kehidupan bagi ribuan karyawan dan masyarakat sekitar. Dan makamnya menjadi bukti nyata bahwa nama besar tak hanya hidup dalam bisnis, tapi juga dalam ingatan banyak orang. Seperti ini. Dan baru-baru ini juga PT Gudang Garam sedikit dilanda sebuah pergejolakan karena banyaknya rokok-rokok ilegal ya, yang membombardir Indonesia begitu. Jadi rokok ilegal itu menghancurkan, apa ya, bisa dikatakan kredibilitas rokok resmi ya. Seharusnya itu harus ditanggulangi bolo. Anginnya nggak webes sekali bolo. Jadi ini luas sekali areanya ini. Ya ini ya, kita jalan-jalan di sini. Loh, sebetulnya kita berada posisi di belakang persis ya bolo. Nah itu kan tempat makam PT Bos Gudang Garam dan keluarganya. Ya. Mewah sekali ya. Ada tempat-tempat duduk juga begitu bolo. Ini para bos-bos ini yang ada di makam ini ya bolo. Itu sampah sampai menggunung ya di bagian belakang ini. Jadi kalau makam dari orang kaya itu dikasih pagar begini bolo, mewah sekali ya. Coba kita turun. Seperti ini. Ini sangat mewah, besar, pagarnya juga unik ya. Loh, ini orang kaya semua bolo yang ada di sini. Saat ini kondisinya sangat sepi ya bolo. Kita balik aja, agak takut ini. Loh, ini sangat mewah sekali makamnya. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan bolo dari Kediri, Jawa Timur. Semoga menghibur dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.